edukasi kontekstual di mana proses coaching menggunakan alur tirta. Saya Sofa Unafis dari SMA Negeri 1 Dringo. Saya Astuti Yuliningsih dari SMP Negeri 1 Dringo. Saya Puji Lestari dari SD Banyakan. Jadi pada video kali ini kami akan menampilkan video coaching dengan masing-masing akan berperan menjadi seorang pengamat, menjadi coach dan coaching secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Astuti. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat, semangat insya Allah. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini kan saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Tari dengan coaching nantinya. Nah, namun sebelum Ibu melakukan proses ini, berikut saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti ya Bu. Ya Bu. Nah, nanti rubrik penilaiannya yang akan jadi pengamatan saya itu diharapkan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama pencitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, ya meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kemudian saya berharap nanti dalam proses coaching itu nanti Ibu juga jangan lupa menerapkan alur tirta yang mungkin sama-sama kita sudah tahu. Apa saja Bu alur tirta itu? Yang pertama itu T-nya tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Betul. Nah, baik Bu, sebelum melakukan proses ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu. Ya. Yang pertama itu kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu Tari kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan nanti adalah yang kehadiran penuh, dan yang selanjutnya yaitu mungkin nanti yang ini Bu, pertanyaan berbobot. Mereka ada dua ya. Nah, kira-kira dari dua kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang ini Bu, pertanyaan berbobot sepertinya Bu. Pertanyaan berbobot ya, baik. Kemudian indikator ketercapaiannya yang Ibu Tari inginkan itu nanti seperti apa? Harapannya nanti ini Bu, coaching dapat menyampaikan ide-ide yang akan dilaksanakan selanjutnya begitu Bu, dari yang nanti coach yang kami lakukan. Baik, karena sudah siap semuanya, apakah bisa segera dilaksanakan Bu? Ya Bu, insya Allah bisa. Baik, sampai jumpa nanti. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sofa. Waalaikumsalam Bu Tari. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini tadi aktivitasnya apa saja Bu? Ya sudah menyenangkan lah Bu. Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan, tidak ada yang mengganjal begitu ya Bu. Iya, Alhamdulillah. Terlihat sih Bu sebenarnya. Sepertinya senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kok tersenyumnya seperti bagaimana begitu Bu? Iya Bu, ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya kepengen ketemu Bu Tari, pengen ngobrol gitu ya. Oh iya. Ada sesuatu yang pengen saya obrolkan terkait dengan salah satu murid saya seperti itu. Jadi salah satu murid yang ada di perwalian saya, dia ada di kelas 12. Begitu kebetulan saya ada murid wali kelas 12. Begitu ada satu masalah lah Bu, mungkin yang masih menjadikan saya risau, ini harus gimana Bu Tari. Oh begitu Bu, kenapa Bu dengan muridnya ini? Ya Bu, jadi ada salah satu murid begitu ya, yang dimana saya mendapat banyak keluhan, banyak aduan dari anak-anak bahwa si satu anak murid ini tadi dia suka menggunakan kata-kata yang kurang nyaman, kurang bagi teman-temannya itu dianggap bikin tidak nyaman, kadang juga ada kasarnya seperti itu. Nah, ini gimana ya Bu? Saya masih bingung, sedangkan ini satu anak dan yang merasakan itu tidak satu dua, tapi memang kebanyakan sebagian besar satu kelas itu merasa tidak nyaman.
Oh iya Bu, jadi karena satu anak yang menggunakan kata-kata yang ya dirasa tidak nyaman, semuanya ikut terkena ya Bu Iya, ya. begitu. Oh ya, ini seringnya digunakan di kelas atau di luar kelas Bu? Ya, ya ketika dia ngomong tuh, entah dia di luar ataupun di dalam kelas. Jadi misal dia kalau ngomong itu ada disertai kata-kata entah seperti kata bulian atau Iya. mungkin kata ejekan. Nah itu biasanya tuh keluar tuh, akhirnya kan teman-teman yang lain jadi tidak nyaman, jadi tidak suka seperti itu. Jadi kan kurang di dalam kelas itu kurang harmonis begitu betul. Oh iya Bu, ini kira-kira Bu, si anak ini tadi membuat tidak nyaman anak-anak di kelas yang atau teman-temannya itu, kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira ini sudah di angka berapa ya Bu ya? Mungkin di angka 8 mungkin ya Bu. Jadi memang teman-temannya itu sampai bahasanya itu sudah sampai enak gitu loh, maksudnya udah capek mau dibilangin itu dia juga bebal ya menurut teman-temannya begitu ya. Iya. Jadi dia ya pokoknya suka-suka dia. Nah ini teman-temannya akhirnya sudah sampai capek dan akhirnya cuma membiarkan kalau dia ngomong gitu. Tapi kan ada rasa tidak nyaman di kelas. Iya. Nah itu kan yang saya takutkan, anak-anak yang lain itu menjadi tidak nyaman di kelas. Pelajarannya jadi kurang kondusif seperti itu, karena memang si anak ini yang si murid tadi yang tidak disukai tadi itu memang cukup banyak ini ngomong ketika pembelajaran seperti itu. Oh iya Bu, jadi anak ini juga tidak nyaman sekali ya Bu kalau seperti Iya. itu ya. Oh ya, dari yang tadi sudah dilaksanakan akibat dari yang anak satu tadi, kira-kira sudah ada atau belum yang dilakukan Bu Sofa untuk membuat anak tadi sekiranya tidak ya mau berkurang lah untuk mengurangi kata-kata yang tidak. Iya Bu, saya pernah juga melakukan pendekatan begitu ya pada si murid ini. Saya pun bertanya kenapa dia bersikap seperti itu, dan si anak ini jawabannya masih merasa saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak menyakiti. Iya. Itu hal biasa dan itu dia anggap adalah guyon atau Iya. cuma bercanda aja, sedangkan bercandanya ini menurut teman-temannya itu sudah serius sampai sakit hati begitu kan karena perkataannya itu. Nah saya juga masih bingung gimana ya caranya biar si murid ini paham bahwa perkataannya itu menyakiti hati temannya, kemudian ketika dia bersikap seperti itu kan dijauhi teman-temannya seperti itu. Oh iya Bu, jadi sudah ada usaha untuk mendekati Iya, bertanya sudah. begitu ya Bu. Lalu ada hasilnya belum itu Bu? Ya mungkin 1-2 kali ini setelah saya ngomong seperti itu ya ada perubahan, tapi mungkin bagi teman-temannya masih belum bisa plong begitu ya, karena memang si anak ini masih suka itu meskipun intensitasnya sudah tidak seperti dulu gitu ya, sudah jarang cuma tidak ya. tapi masih sikapnya itu masih sama, perkataannya masih seperti itu, menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan. Tapi bagaimana ya Bu, saya masih bingung terus Padahal kita sudah berusaha ya Bu, Iya. sudah mendekati. Kira-kira ada tidak Bu Sofa nanti selain dengan mendekati anak tadi dengan bertanya, mungkin ada cara lain yang terbayang oleh Bu Sofa nanti apa yang mau dilakukan selain dengan mendekatinya gitu Bu? apa ya Bu, mungkin saya bisa ngobrol dengan orang tuanya mungkin ya, karena itu iya. belum saya lakukan karena selama ini saya masih mencari informasinya itu ngobrol-ngobrolnya dengan si murid tadi, dengan teman-teman sekelas, bagaimana sikapnya, perubahannya, tapi mungkin belum sampai ke orang tuanya karena saya memang belum mencoba menghubungi. Saya pikir itu masih bisa saya tangani sendiri gitu ya. Mungkin nanti juga saya bisa berkomunikasi dengan guru BK agar si guru BK ini bisa melakukan pendekatan yang lebih intensif gitu ya daripada saya wali kelas. Mungkin itu tadi ya, dari pemikiran saya bisa melakukan 2 hal itu minimal. Oh iya Bu, itu bagus sekali ya Bu kalau menurut saya tadi mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua, kemudian kolaborasi dengan guru BK. Iya Bu, itu bagus sekali sih Bu kalau menurut saya. Nanti mungkin setelah ini Bu Sofa bisa mencoba untuk melaksanakannya Bu. Gitu ya, iya. Iya. Saya mungkin itu jadi solusi yang bisa saya lakukan gitu ya Bu, untuk melakukan pendekatan ini sebenarnya anaknya bagaimana dan harus diapain gitu. Iya. Terima kasih Bu Tari. Iya, sama-sama. Iya Bu, semoga nanti ini ya Bu ya berjalan dengan lancar gitu. Terus kira-kira kapan Bu mau dilaksanakan
apa nih Bu, mungkin karena ini baru saja ujian tengah semester Ya. mungkin minggu depan saya bisa mulai berkomunikasi dengan guru BK begitu. Iya. Ketika belum ada perubahan saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya begitu ya, melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Ini begitu Bu Tari. Oh iya Bu, semoga segera terlaksana ya Bu, agar nanti ini teman-teman yang lain juga bisa merasa nyaman, nanti Iya. Bu Sofa juga sebagai pengajar dalam kelas nanti juga ya inilah bisa mendekati anak tersebut, nanti semoga anaknya juga lebih baik ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Tari. Amin. Nah semoga nanti setelah lancar, terus kemudian ini Bu, kira-kira indikator keberhasilannya nanti dari anak tersebut yang Bu harapkan. Mungkin yang paling mudah di ini mungkin saya bisa mencari tahu dari temannya begitu ya, Iya. bagaimana perubahan si murid ini, si anak di kelas. Iya. Terkait dengan perilaku, terkait dengan ucapan yang ia sampaikan, apakah Iya. sudah ada perubahan atau belum. Nah mungkin jika belum, mungkin saya bisa melakukan pendekatan ulang dengan Iya. si anak, atau kembali lagi dengan guru BK untuk bareng-bareng lagi bagaimana menghadapi si murid ini, seperti itu. Anak tersebut dari angka 1 sampai 10 nanti harapannya Bu Sofa anak tersebut bisa berubah di angka berapa gitu Bu? Kalau tadi sikapnya yang tidak nyaman, bikin tidak nyaman itu kan sampai di angka 8 Iya. ya, mungkin angka tidak nyaman ya. Nah, mungkin bisa turun minimal dia ada di angka 5 gitu. Jadi teman-temannya meskipun ya karena anak gitu ya punya kebiasaan seperti itu, paling tidak dia bisa menurunkan kebiasaannya untuk tidak bersikap berbicara dengan kasar, tidak menggunakan ejekan dan seperti itu. Semoga nanti segera terlaksana Bu Sofa dan nanti berhasil, mudah-mudahan anaknya juga dapat berubah sesuai yang diharapkan Bu Sofa tadi. Oke, nanti berarti kira-kira yang terlibat siapa saja ini Bu? Mungkin nanti saya bisa melibatkan teman guru lain yang mungkin dianggap bisa mendekati si anak tadi. Saya juga bisa berkomunikasi dengan guru BK. Itu nanti bisa berkomunikasi lagi dengan orang tua. Semoga berhasil ya Bu ya, kerjasama dengan orang tua maupun guru BK nanti semoga juga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Tari. Saya dari pertemuan ini saya mendapatkan ide, mendapatkan sesuatu yang bisa memecah pikiran begitu ya. Ternyata saya bisa melakukan hal yang bisa saya lakukan untuk si anak tadi. Jadi mengurai kebingungan saya. Begitu Bu Tari, terima kasih. Sama-sama Bu Sofa, semoga sukses ya Bu Sofa ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tari, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Ibu Tari. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya ya Bu. Iya Bu. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching dan indikator apa yang sudah Ibu Tari capai? Bu, terima kasih. Tadi saya sudah menerapkan prinsip dari coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Tadi kompetensi yang sudah saya capai yaitu mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Untuk indikatornya tadi alhamdulillah saya bisa menggali ide-ide dari coach saya Bu. Betul ya, jadi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah melakukan terkait dengan kemitraan. Ketika Bu Tari ngobrol dengan rekan sejawat tidak ada perbedaan strata, kemudian juga sudah melakukan proses kreatif yaitu mencoba menggali aktivitas dari si Guci tadi terkait untuk menggali solusi terkait permasalahan-permasalahan yang Guci hadapi. Kemudian juga itu sudah melaksanakan terkait dengan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga tadi dengan leluasa si Guci tadi menyampaikan permasalahan dan kemudian mendapatkan ide-ide dari permasalahannya sendiri sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, kira-kira gimana Bu Tari terkait dengan proses supervisi kali ini, perasaannya bagaimana Bu? Alhamdulillah ya Bu, perasaannya campur-campur Bu, ada senang, ada tegang begitu Bu. Ya, semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lebih baik dan proses coaching untuk
selanjutnya bisa terlaksana dengan lancar seperti ini ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Astuti. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Sofa, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik Bu Tari, alhamdulillah, semoga Bu Tari juga sehat. Alhamdulillah Bu, saya juga sehat Bu. Ya Bu Sofa, hari ini nanti rencananya mau melaksanakan kucing ya? Iya. Ya nanti Bu Sofa, di sini saya sebagai pengamat, nanti saya akan melihat proses kucing yang akan dilaksanakan oleh Bu Sofa dan kucingnya nanti. Ya namun Bu Sofa, sebelum melaksanakan kucing, nanti saya akan menyampaikan rubrik penilaian dari observasi yang nanti akan dilakukan jenengan gitu ya Bu. Iya Bu. Nah rubrik penilaiannya nanti kan ini ya Bu yang akan menjadi pengamatan saya itu, nanti harapannya Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan selanjutnya yaitu memaksimalkan potensi gitu Bu Sofa. Oke. Dan ini Bu Sofa nanti kompetensi inti dari kucing yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan berbobot, begitu ya Bu Sofa ya. Iya. Oke, kemudian nanti harapannya dari proses kucing yang akan Bu Sofa laksanakan nanti dapat menggunakan alur tinta gitu ya Bu. Iya. Bu Sofa masih ingat ya Bu kemarin dengan Iya. alur tinta itu Bu? Masih ingat Bu, Tirta ya? Iya Bu. Tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Gitu, yaitu nanti rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk ini sebagai acuan saya dalam menyupervisi Ibu nanti ya Bu ya. Iya. Bisa dipahami Bu? Bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, ini Bu, namun sebelumnya sebelum kita melakukan supervisi, ini Bu ada beberapa pertanyaan dulu yang mau saya ajukan ya Bu ya. Iya. Kira-kira nanti dari kompetensi yang tadi sudah disebutkan, yang mana nanti yang ingin Bu Sofa kembangkan begitu Bu dalam proses coaching nanti? Mungkin kesadaran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Kesadaran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu? Iya. Oh iya Bu. Kemudian dari yang dua kompetensi tersebut, mana yang nantinya ingin Bu Sofa lebih kembangkan lagi? Mungkin nanti saya akan mengembangkan yang mendengarkan aktif saja Bu. Oh, mendengarkan aktif Bu. Iya. Oh iya. Kemudian indikatornya kira-kira apa ya Bu ya yang ingin Ibu tuju nanti? Indikatornya mungkin saya akan lebih mendengarkan apa yang disampaikan kucing kepada saya. Mungkin saya juga bisa mencatat dan menemukan kata-kata kunci dari mendengarkan aktif itu. Oh iya Bu, bagus sekali Bu ya. Alhamdulillah berarti sudah siap ya Bu nanti untuk melaksanakan Iya, coaching. siap. Iya Bu, mari kita serahkan saja. Nanti Iya, saya akan mengikuti Bu untuk melaksanakan. Terima kasih. Ya, Bu. Oke, selamat siang Bu Astuti. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Sofa, alhamdulillah sehat. Namun pikiran saya itu ada yang mengganjal seperti itu Bu. Begitu, baik. Jadi pertemuan kita siang hari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Baik, mungkin saya tidak mengganggu waktunya kan Bu ini? Iya, alhamdulillah tidak, aman. Iya, jadi saya mau sedikit cerita Bu terkait ada satu anak laki-laki di kelas yang saya ampuh, kemudian saya di situ juga sebagai wali kelas. Sekarang kan sudah kelas 9 yang sebentar lagi mungkin akan melaksanakan latihan ujian dan sebagainya. Namun anak tersebut selama di dalam kelas itu justru anak tersebut terlalu pendiam Bu, jadi tidak pernah berkomunikasi dengan temannya, kemudian tidak mau bersosialisasi. Nah udah selama 1 minggu ini anak tersebut jarang masuk sekali, kemudian tidak masuk lagi, kemudian juga anak tersebut tidak memberikan keterangan ketika anak tersebut tidak masuk, seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi Bu Astuti yang pengen menyampaikan tentang keluh kesahnya tentang salah satu siswanya begitu ya. Dia sudah kelas 9, tetapi ada masalah dengan dirinya gitu ya, dengan cara masuk, kemudian dia ketika masuk pun dia pendiam, tidak mau bersosialisasi gitu ya Bu Astuti ya. Nah, kira-kira menurut Bu Astuti apa penyebab si anak ini dia pendiam, tidak mau bersosialisasi Bu Astuti? Kemarin kan ketika sudah 2 kali tidak masuk, kemudian saya panggil ke ruang BK, kemudian saya tanya ke anak tersebut, namun
anak tersebut tidak mau bercerita secara langsung apa yang dia alami, atau mungkin kenapa dia tidak masuk. Kemarin jawabnya tidak masuk sekolah karena bangunnya kesiangan. 2 kali itu karena dia bilang bangunnya kesiangan, seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi memang si anak ini belum mau membuka suara begitu ya Bu Astuti. Kira-kira ada hal lain tidak yang melatar belakangnya? Mungkin Bu Astuti sudah mencari informasi kepada teman-temannya atau mungkin kepada orang tuanya. Kemarin saya sempat bertanya masuk ke kelas 9 ini. Kemudian saya bertanya ke teman-temannya, apa kalian gimana toh kalau di kelas itu sebenarnya anak tersebut, kemudian kenapa akhir-akhir ini anak tersebut sering tidak masuk kayak gitu. Terus teman-temannya juga menjawab kalau di kelas itu memang anak tersebut pendiam, kalau misalnya diminta untuk berkelompok itu tidak mau. Sepertinya ada beban seperti apa ya Bu, tapi kami juga tidak tahu gitu. Kemudian saya bertanya ke beda kelas, itu anak yang beda kelas saya tanya, kan rumahnya dekat. Kemudian kenapa toh Mbak kok si Mas Dani itu sering tidak berangkat kayak gitu. Terus sepertinya ada yang dia pikirkan karena sering pendiam, tidak mau bersosialisasi dengan teman, kalau istirahat juga cuma di kelas saja. Ini kan sudah mau ujian, jangan sampai nanti mengganggu anak tersebut di tahap kelas 3 ini. Kemudian temannya itu menjawab, katanya itu Bu, kalau di teman itu kalau di rumah itu kan dia hidupnya sama ibu. Sebenarnya ada banyak Bu, di rumahnya itu ada kakaknya, ada ayahnya, terus ibunya, dan kakak perempuannya. Jadi kakaknya itu ada 2. Tapi untuk kakak yang laki-lakinya itu kerjanya tidak di sini. Terus kemudian di rumah itu kalau pagi-pagi bapaknya sudah berangkat kerja. Jadi sebelum si Dano itu bangun, si bapaknya sudah berangkat kerja. Nah, terus saya tanya, lah kok nggak dibangunin sama ibunya atau kakaknya, kan kakaknya di rumah. Terus temannya itu bilang, maaf Bu, soalnya orang tuanya itu ada apa ya Bu, kayak kurang dalam mentalnya, tapi agak ya bisa dibilang kayak stres seperti itu Bu, orang tuanya itu. Jadi mungkin untuk memperhatikan si anaknya tadi juga kurang. Terus kakaknya ternyata juga sama seperti itu. Jadi walaupun di rumah itu ada orang bertiga, tapi mungkin perhatian ke anaknya kurang seperti itu. Oke, baik. Jadi memang si anak ini tadi punya problem tertentu itu ya, mungkin entah problemnya seperti apa, tapi pada kenyataannya Bu Astuti punya informasi bahwa memang di keluarganya ini memang ada ya mungkin ada kendala gitu ya terkait dengan komunikasi dengan orang tuanya yang menurut saya mungkin di pandangan orang lain ada kurang perhatian ke si anak. Nah, kira-kira Bu Astuti ada angan-angan untuk bertindak seperti apa Bu untuk menghadapi si anak ini kira-kira? Mungkin kedepannya saya ingin berkomunikasi dengan BK dulu Bu. Kemudian saya akan melakukan visit apa ya Bu, untuk memastikan apakah informasi yang disampaikan oleh teman-temannya itu benar terkait dengan kondisi keluarganya, seperti itu Bu. Oh iya betul, saya setuju banget dengan Bu Astuti terkait dengan home visit ya Bu. Jadi kalau kita tadi dapat informasinya kan dari anak gitu ya, dari orang lain, sedangkan kita belum tentu belum tahu sendiri. Jadi kita harus memastikan dulu. Saya sepakat dengan Bu Astuti nanti bisa melakukan home visit terlebih dahulu dengan berkomunikasi dengan BK begitu ya Bu ya. Nah kira-kira Bu Astuti merencanakan hal itu kapan Bu? Mungkin karena hari ini hari terakhir untuk PTS ya Bu. Nah mungkin setelah ini besok pagi mungkin ketika waktu luang saya akan mengajak BK untuk berkunjung ke rumahnya untuk memastikan hal tersebut. Dan mungkin nanti juga misalnya orang tuanya tidak bisa berkomunikasi, juga nantinya akan mungkin bertanya kepada tetangganya, seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi Bu Astuti sudah berencana untuk melakukan visit bersama BK setelah PTS gitu ya Bu ya. Berarti sebentar lagi gitu ya, di minggu depan gitu ya. Oke, baik. Nah untuk itu Bu Astuti ada komitmen apa untuk si anak ini kira-kira Bu? Baik, mungkin nantinya akan lebih intens ya Bu berkomunikasi. Kan mungkin ayahnya sama kakaknya bisa diajak untuk komunikasi. Nah mungkin kan sekarang sebenarnya sudah pernah berkomunikasi lewat HP, tapi kan belum begitu mendetail terkait dengan permasalahan ini. Nah mungkin nantinya
bagaimana berkomunikasi dengan ayah atau kakaknya, supaya nanti mungkin sebelum berangkat kerja ayahnya membangunkan dulu anaknya tersebut jadi bisa berangkat sekolah, kemudian juga nanti bisa menasihati anaknya karena ini sudah sebentar lagi juga ujian, nanti bisa menyampaikan seperti itu. Oke, baik, luar biasa Bu Astuti. Tahapannya sudah sangat jelas sekali. Jadi untuk rencananya home visit bersama BK di akhir minggu ini gitu ya, di minggu depan karena hari ini besok terakhir untuk PTS begitu, dan Bu Astuti juga sudah berkomitmen bahwa Bu Astuti akan melakukan komunikasi intens sehingga Bu Astuti bisa membantu si anak ini untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya Bu Astuti ya. Terima kasih, semoga rencana ini berjalan dengan lancar dan ada kemajuan untuk si anak ini, karena memang sayang ya Bu ya, karena sudah di tahapan terakhir, sudah bentar lagi lulus, sayang sekali kalau sampai tidak selesai. Nah, ini semoga menjadi komitmen kita bersama sebagai guru untuk terus menuntun mereka, mengajak mereka, dan menyemangati mereka untuk belajar. Begitu ya Bu Astuti ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin cukup Bu, alhamdulillah perasaan saya sudah sedikit lega terkait ini dan sudah mungkin ada bayangan rencana kedepannya seperti apa, dan semoga memang ini solusi terbaik untuk anak tersebut bisa sekolah dengan tertib lagi seperti itu. Ya, berarti itu yang didapatkan dari percakapan ini begitu ya. Ya, alhamdulillah kalau percakapan ini membuahkan hasil. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Astuti sudah meluangkan waktu siang hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi perkembangan ini, dan mungkin kita bisa mendiskusikan lagi apa yang harus kita lakukan di kemudian. Itu ya Bu Astuti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofa tadi sudah melaksanakan coachingnya dan alhamdulillah tadi berjalan lancar ya Bu Sofa ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Bu Sofa. Nah sekarang ini Bu ada yang ingin saya sampaikan dulu. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Sofa laksanakan dengan tadi coachingnya. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Bu, apa yang tadi sudah Ibu lakukan selama coaching, dan tadi indikator apa yang tadi sudah Ibu capai gitu Bu? Iya baik Bu, terima kasih. Tadi selama coaching saya sudah berusaha mendengarkan aktif dengan lebih maksimal gitu ya, dengan saya aktif mendengarkan cerita kunci, kemudian saya aktif mencatat, dan saya menemukan kata kunci untuk menemukan apa sih yang dirasakan kunci gitu. Oh iya Bu, alhamdulillah ya Bu. Nah jadi tadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai seperti dengan ini ya Bu ya, kemitraan, yaitu ketika ngobrol tadi Ibu juga sudah setara, tidak ada perbedaan strata begitu. Kemudian tadi juga Ibu sudah melakukan proses kreatif, yaitu mencoba menggali aktivitas dari seorang kunci tadi untuk menggali solusi terkait tadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kunci. Nah selanjutnya Bu, tadi juga Ibu juga sudah melaksanakan supervisinya tadi dengan ini alur tirta begitu ya Bu ya. Nah selanjutnya Bu, tadi selama Ibu melaksanakan coaching tadi dan saat kita supervisi ini ya Bu ya, apa yang Bu Sofa rasakan? Saya banyak saya juga meskipun saya menjadi coach begitu, dengan adanya Butari sebagai supervisornya begitu, saya menjadi lebih mendapatkan sesuatu hal yang baru lagi, mendapatkan pengalaman yang baru, dan juga dengan adanya coaching ini gitu ya, dari ceritanya Kuci dengan aktivitas saya sebagai coach, dan juga berhubungan dengan Butari sebagai supervisornya seperti itu. Jadi saya senang sekali dan saya merasa ini adalah proses saya gitu. Ya, alhamdulillah ya Bu, semoga nanti dengan coaching ini, karena tadi banyak yang Ibu Sofa rasakan dan dapat yang banyak yang bisa diambil, mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya bisa melaksanakan coaching lagi ya Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sofa untuk sama Ibu. Selamat siang Bu Astuti. Selamat siang Bu Sofa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terkait dengan jadwal supervisi begitu ya. Hari ini nanti Bu Astuti akan melakukan coaching seperti itu. Nah, kira-kira sudah siap Ibu? Sudah Bu, insya Allah sudah.
Namun sebelum kita lakukan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu, terkait dengan nanti saya sebagai supervisornya atau mungkin sebagai pengamat. Nanti saya akan mengamati Bu Astuti prosesnya bagaimana selama coaching begitu. Nah, saya harap Bu Astuti juga sudah memiliki prinsip sebagai coach begitu ya, ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi begitu ya Bu Astuti. Nah, tentunya nanti Bu Astuti sebagai coach juga memiliki kompetensi inti, di mana ada 3 hal ya Bu Astuti ya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan pokok. Nah, kira-kira nanti Bu Astuti selama jadi coach begitu, dari ketiga kompetensi inti nanti ada berapa hal yang ingin dimunculkan atau ada berapa hal yang ingin dikembangkan. Mungkin ada 2 ya Bu, yaitu kehadiran penuh sama mendengarkan aktif seperti itu. Oke, baik. Jadi ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik, dari 2 hal tadi, kira-kira ada salah satu yang ingin benar-benar Bu Astuti kembangkan dan nanti akan menjadi fokus penilaian saya. Mungkin saya difokuskan ke yang mendengarkan aktif saja Bu. Oke, baik. Jadi Bu Astuti nanti memilih kompetensi inti yang difokuskan itu mendengarkan aktif begitu ya. Kira-kira indikator apa saja yang ingin dicapai Bu Astuti? Mungkin nantinya bisa fokus, kemudian bisa bekerjasama dengan coach, nanti bisa menimbulkan ide-ide baru dari si coach tersebut terkait permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya indikator yang ingin dicapai, semoga nanti tercapai dan berjalan dengan lancar ya Bu Astuti. Ada hal yang mau ditanyakan? Cukup Bu mungkin. Oke, baik. Kalau begitu nanti mari kita lakukan coachingnya. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tari, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Astuti sehat kabarnya. Bagaimana pembelajaran akhir ini? Lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Tidak ada kendala ya Bu ya untuk pembelajarannya. Alhamdulillah lancar Bu. Tapi ini Bu, untuk kemarin kebetulan anak-anak itu latihan ANBK begitu Bu. Dan sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja itu untuk satu anak itu ini Bu, yang menjadi yang membuat pikiran saya ini masih ini anak gimana ya, karena ini Bu kegiatan tersebut kan lama ya Bu ya latihannya, tinggal 6 detik atau berapa itu anak itu baru bisa menyelesaikan 4 soal begitu Bu. Jadi waktunya habis untuk entah ini tadi anak sebenarnya namun atau mungkin memang karena untuk memahami soal tidak bisa begitu Bu, karena anak tersebut juga belum lama Bu bisa membaca gitu Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan ini mungkin ada tujuan atau keinginan yang ingin dicapai sama Bu Tari terkait dengan anak tersebut? Ya Bu, nanti setelah obrolan ini harapan saya dapat menemukan solusi ya Bu, nanti apa yang harus kami laksanakan untuk agar anak tersebut nanti bisa mengikuti kegiatan ANBK begitu Bu. Baik, untuk selanjutnya, nah kira-kira anak tersebut kan belum bisa membaca atau bagaimana Bu tadi? Sudah bisa Bu, Sudah tetapi bisa. ya untuk memahami Memahami. bacaannya itu masih kesulitan ya Bu, karena mungkin kalau anak-anak yang lain itu sudah bisa membaca dari kelas 1 atau mungkin yang kelas 1 belum lancar, di kelas atasnya kelas 2 itu 2 dan 3 itu biasanya sudah mulai lancar begitu Bu. Nah, sedangkan untuk anak ini memang masih kesulitan Bu dulu itu. Kemudian di kelas 5 ini sudah ya alhamdulillah sudah mulai lancar begitu Bu, tetapi untuk memahaminya masih kesulitan Bu. Gitu. Nah, apa Bu Tari sudah tahu kira-kira anak tersebut kan sulit ya untuk memahami? Iya Bu. Kira-kira apa sih penyebabnya Bu? Kalau sepertinya ya Bu ya, anak ini tuh kalau misalnya belajar itu memang agak lama begitu Bu. Tuh kemarin tuh dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan yang kemarin mengajar sebelumnya itu sempat menunjukkan apakah anak itu sebenarnya memang slow learner atau bagaimana begitu Bu kemarin tuh. Mungkin ada yang lainnya, mungkin dengan komunikasi dengan orang tuanya atau gimana, apakah sudah pernah Ibu lakukan? Iya Bu, sebenarnya sudah kami sampaikan dengan orang tuanya. Tetapi ya itu Bu, jawaban orang tuanya kebetulan yang sering mengantar jemput dan misalnya ada kegiatan apa ibunya ya Bu ya. Itu malah jawabannya tuh begini Bu, saat kami sampaikan anaknya kurang untuk pembelajarannya dan kemarin saat belum bisa membaca,
itu malah bilangnya begini Bu, ya sudahlah, tidak pintar akademik atau anak ini tidak pandai di sekolah tidak apa-apa, besok kan ini ya bisa apa melanjutkan usaha orang tuanya gitu Bu. Jadi sepertinya itu malah tidak mendukung begitu loh Bu untuk anaknya agar supaya lebih belajar giat gitu Bu. Jadi dari pihak orang tuanya saja malah kurang mendukung ya terkait dengan Iya, Bu. perkembangan si anak Iya. tersebut, padahal Bu Tari sudah berusaha untuk menyampaikan Iya. ke orang tuanya. Iya Bu. Nah, mungkin dari satu sisi orang tuanya kurang mendukung. Nah, kira-kira dari Bu Tari ada tidak rencana yang agar nantinya si anak tersebut bisa lebih memahami terkait dengan soal dan nantinya juga dapat mengikuti ANBK itu dengan lancar Bu? Untuk selanjutnya mungkin ini dulu ya Bu ya. Kalau misalnya besok ada tes, biasanya kan ada tes dulu ya Bu, apakah anak ini membutuhkan sebenarnya berkebutuhan khusus atau tidak. Sebenarnya kemarin sudah pernah kami sampaikan ke orang tuanya untuk dilaksanakan tes gitu ya Bu. Kebetulan juga sudah sekali dites di puskesmas, tetapi katanya tidak apa-apa. Tetapi kan karena kami belum menerima buktinya, jadi kami juga masih sebenarnya bagaimana benar atau tidak begitu. Nanti kemungkinan ini Bu akan kami ikutkan tes dulu apakah anak ini sebenarnya ada kebutuhan sendiri atau tidak gitu Bu. Sehingga nanti kalau kami sudah tahu hasilnya, kalau memang anaknya kebutuhan ya nanti bisa kami cantumkan, kalau memang tidak ya mungkin nanti ada langkah lain Bu, mungkin seperti memberikan tambahan pelajaran untuk anak ini gitu Bu. Jadi mungkin ada dua kemungkinan alternatif yang Ibu Tari akan lakukan, itu tadi yang pertama bisa dengan tes ya, tes misalnya nanti anaknya itu masuk ke dalam slow learner, nanti bisa jadi catatan sendiri dan nanti misalnya anak tersebut ternyata di atas rata-rata, nanti bisa Ibu lakukan dengan mengelas atau memberi pembelajaran tambahan terkait dengan anak tersebut. Nah, sudah bagus sekali sebenarnya itu dari Bu Tari tersebut. Nah, kira-kira dari ide-ide tersebut adakah komitmen yang ingin Ibu Tari lakukan? Ya Bu, komitmennya nanti mudah-mudahan bisa ini ya Bu, mudah-mudahan anaknya sih ini tidak apa-apa nanti, jadi kami bisa memberikan tambahan pelajaran untuk anak tersebut gitu Bu. Nanti mungkin saat anak yang lainnya sudah pulang atau mungkin ada kegiatan yang lainnya anak ini tadi bisa kami berikan tambahan untuk pembelajaran tersendiri gitu Bu. Nanti mungkin juga selain saya sendiri, nanti saya bisa minta tolong dengan Bapak Ibu guru yang lain gitu Bu. Baik, ide yang Ibu Tari sampaikan tadi cukup cemerlang ya terkait mungkin solusi terkait dengan permasalahan yang disampaikan Bu Tari di awal, dan sudah punya ide ke depannya mau seperti apa. Semoga apa yang Ibu Tari sampaikan itu tadi dapat terlaksana. Kemudian kira-kira ada pihak yang ingin Ibu Tari perlukan atau Ibu Tari inginkan dalam keterlibatan untuk agar anak tersebut nantinya lebih bisa menjalankan atau bisa memahami terkait dengan soal atau nantinya terkait dengan kelancaran ANBK Bu? Ya mungkin untuk dengan soal-soal nanti ini ya Bu, kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kebetulan juga ada mata pelajaran yang lain yang diampu kan, nanti bisa kami minta kerjasamanya. Selain itu tentu dengan kepala sekolah ya Bu, nanti terkait dengan untuk tes itu kan pasti mengeluarkan biaya begitu, karena kemarin sudah pernah orang tuanya dan ya seperti yang di awal tadi jawabannya seperti itu. Mungkin nanti bisa diskusi dengan kepala sekolah dan mungkin dengan yang membawa keuangan di sekolah gitu Bu, terkait dengan biaya nanti. Terus selanjutnya, walaupun sudah kemarin diinfokan dengan orang tuanya tetapi masih sepertinya kurang peduli, tetap nanti kami ada kerjasama dengan orang tua supaya nanti di rumah setidaknya tetap bisa belajar ya Bu, dipantau dalam belajar gitu. Baik, semoga apa yang Bu Tari inginkan nanti bisa menjadi solusi terbaik dan bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bu Tari masih ingin ada yang disampaikan? Alhamdulillah sih Bu, ini perasaan saya setelah ini tadi melaksanakan meeting dengan Ibu, alhamdulillah menjadi lebih lega ya Bu. Yang tadinya saya masih bingung nanti solusinya apa ya untuk anak tersebut, karena ya tadi sudah pernah disampaikan dengan orang tuanya tetapi seperti itu. Ternyata
setelah kita berbincang-bincang ternyata ada solusi yang saya temukan dari perbincangan kita tadi Bu. Gitu Ibu. Terima kasih sekali Bu Astuti. Sama-sama. Kalau begitu silahkan Bu Tari melanjutkan kegiatan selanjutnya. Dari saya ada salah, mohon maaf ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Astuti. Oke, baik Bu Astuti, selamat ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik, sudah selesai. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah sudah lega ya Bu. Tadi yang mungkin awalnya tegang, tapi karena coachnya juga mendukung dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan, jadinya prosesnya berjalan lancar seperti itu Bu. Gitu ya, seperti air gitu Iya, ya. mengalir, sudah Iya, mengalir. Alhamdulillah, berarti ini sudah sesuai dengan alur tirta begitu ya Bu. Dari awal sampai akhir saya juga mengamati semua alur tirta juga sudah disampaikan dengan baik oleh Bu Astuti. Nah, dari proses coaching tadi, mungkin dari Bu Astuti sebagai coach begitu ya, terkait dengan kompetensi inti sebagai coach, kira-kira apa yang sudah dicapai dengan indikator yang mungkin sudah di Bu Astuti canangkan begitu. Tadi kan saya indikatornya fokus pada mendengar aktif seperti itu. Nah, tadi juga saya sudah mencoba untuk fokus terkait dengan permasalahan dari coaching, kemudian ide-ide yang disampaikan dari coaching tersebut terkait dengan penyelesaian masalah. Untuk tadi permasalahannya tentang anak ya Bu, tentang anak tersebut Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi Ibu sudah menjalankan peran dengan baik, sudah berusaha untuk menjadi mendengar aktif ya, menjadi pendengar yang baik, juga terkait dengan kompetensi inti yang lain begitu ya. Nah, karena kompetensi inti yang ingin dikembangkan adalah mendengar aktif, dan saya kira itu juga sudah dimaksimalkan. Semoga nanti ke depan Bu Astuti akan lebih mengasah lagi kompetensi-kompetensi inti yang lain sebagai coach begitu ya Bu Astuti. Nah, Bu Astuti juga sudah menerapkan sebagai kemitraan, sebagai mitra dengan coaching, kemudian Bu Astuti juga sudah memaksimalkan kompetensi apa sih yang dimiliki oleh si coaching tadi. Nah, kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan selamat, Bu Astuti sudah melakukan coaching dengan baik. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi terkait dengan proses coaching begitu Bu Astuti. Ada lagi? Jika masukan-masukan yang Ibu Sofa sampaikan itu sangat membantu untuk mengembangkan diri saya. Terima kasih, sama-sama. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum.